Cerita bermula dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Alex yang baru saja diberitahu bahwa keberangkatannya ke suatu kota sudah dibatalkan. Dengan kota tujuan yang sama terdapat seorang pria bernama Ben yang juga dikabarkan bahwa penerbangannya dibatalkan akibat cuaca buruk. Dan tanpa sengaja Alex mendengar keluhan Ben yang tidak jauh dari dirinya. Lalu Alex pun menelpon seseorang kemudian menghampiri Ben dan mengajaknya untuk ikut terbang ke kota yang sama karena dirinya sudah menelpon seorang pilot yang bernama Walter untuk mengantarkan ke kota Denver dengan biaya sewa sebesar $800. 800. Diketahui bahwa Alex sengaja berangkat ke kota Denver untuk menyiapkan pernikahannya yang diadakan 2 hari lagi. Dan tanpa buang-buang waktu saat itu juga mereka pun bersiap untuk pergi dengan tambahan seekor anjing bernama Newu. Dan gawatnya Walter tidak mengajukan rencana penerbangan sama sekali. Dengan alasan dirinya masih bisa menempuh penerbangan selama hari masih terang. Yang alhasil mereka sebagai penumpang hanya bisa nurut saja karena sudah dikejar jadwal yang begitu padat. Sambil menikmati pemandangan dari ketinggian, mereka pun mengobrol dan diketahui bahwa Ben adalah seorang dokter bedah otak yang sudah ditunggu oleh pasiennya untuk melakukan operasi darurat. Sedangkan Alex berprofesi sebagai jurnalis yang sebentar lagi akan menikah dengan seorang pria. Awalnya penerbangan mereka berjalan lancar, tidak ada kendala sedikit pun, malahan cuaca buruk bukanlah menjadi hambatan bagi Walter yang sudah kawakan. The journalist. Might want to strap in. You see that? Storm must have moved. Namun tanpa disangka tiba-tiba Walter terkena stroke secara mendadak dan membuatnya tidak bisa mengendalikan pesawat hingga akhirnya pesawat itu pun nyungsep membuat mereka tidak sadarkan diri. Malam harinya Ben pun tersadar dan beruntungnya Ben tidak mengalami luka yang cukup serius seperti Alex yang belum sadar. Sementara Walter dirinya meninggal. Namun masalah pun semakin bertambah ketika Ben menyadari bahwa di tempat ini tidak ada sinyal sama sekali. Dan saat itu Ben tidak sengaja melihat tetesan bensin. Kemudian dirinya pun membuat api unggun dengan memanfaatkan campuran salju dan juga bensin. Keesokan paginya Ben menemukan bahwa dirinya berada di antara gunung-gunung es yang jauh kemana-mana. Di mana hal itu membuat Ben menjadi frustasi, ditambah lagi Alex masih saja belum sadarkan diri. Lalu saat itu Ben pun menguburkan mayat Walter dan terlihat di sana ternyata Newu masih hidup, tidak terluka sedikit pun, membuat Ben sangat merasa senang. Saat malam harinya Alex pun mulai tersadar dan terus-terusan memanggil nama kekasihnya. Tentunya hal itu membuat Ben sangat bahagia, ditambah lagi dirinya masih memiliki 4 bungkus kacang almond, beberapa batang permen, dan juga roti maupun kue yang bisa dimakan untuk 3 hari ke depan. Pilot. I buried him yesterday. Someone's definitely coming to Kath. How long's it been? 36 hours. Got 4 packets of almonds. That should hold us until we're rescued. Di hari kedua keadaan Alex pun sudah semakin membaik karena terus-terusan dirawat oleh Ben. Sedangkan Ben yang sedang membuat sesuatu tiba-tiba melihat ada sebuah pesawat yang melintas. Melihat hal itu Ben pun langsung menembakkan suara untuk memberikan sinyal darurat. Namun sayangnya pesawat itu keburu menjauh membuat mereka sangat merasa kesal. Hey. I can't stop thinking about him not knowing I'm alive. I was gonna call him when we got to Denver and... Someone's gonna find us.
Di hari ketiga, Alex mulai terbangun lebih awal karena dirinya kebelet pipis. Dan mau gak mau Ben harus membantu Alex untuk membuka celananya. Diketahui bahwa Ben ini merupakan orang yang begitu baik dan tetap peduli dengan Alex walaupun mereka tidak saling kenal. Lalu Alex yang sudah merasa muak karena terus menunggu malah berniat untuk mencari pertolongan di luar sana. Padahal kondisinya sendiri yang seperti itu sama sekali tidak memungkinkannya untuk berjalan. Yang alhasil Ben lah yang pergi untuk mencari bantuan yang tidak pasti. Wait. You can use the telephoto. Tanpa alat bantuan dan juga tidak mau kemana, Ben terus mendaki semampunya dengan kondisi yang begitu dingin. Tidak lama dari itu Ben pun berhasil mendaki salah satu gunung, namun sialnya dirinya tidak melihat ada jalan raya maupun kota di sekelilingnya. Di sisi lain, Alex secara diam-diam membuka satu-satunya tas milik Ben dan dirinya menemukan foto Ben bersama kekasihnya dan juga perekam suara. Di waktu yang sama, Ben yang berencana untuk kembali tiba-tiba dirinya diserodot. Namun beruntung, Ben selamat berkat bantuan yang menahannya. Sementara itu, Alex dirinya dihampiri oleh seekor puma yang terlihat begitu lapar dan spontan Ewo pun menggonggong lalu pergi keluar untuk mengusirnya. Tapi sialnya puma itu tetap saja masuk hingga Alex pun mengusirnya dengan suar. Tak lama Ben pun kembali dan menemukan Ewo terluka di bagian telinga akibat pertempuran tadi dengan puma. Kemudian Ben pun memberitahu Alex bahwa tidak ada jalan yang terlihat sama sekali. Dan tentunya hal itu membuat Alex merasa putus asa dengan keadaan ini. Setelah itu puma yang sudah tewas pun langsung dijadikan santapan karena pasokan makanan mereka sudah benar-benar terbatas yang tentunya tidak bisa diandalkan untuk beberapa hari ke depan. If we could get down low enough. Alex, honestly, it's just too dangerous, okay? I nearly fell off a cliff. I was trying to be nice. A chance if I didn't have you around, honestly. Di hari keempat, Alex memutuskan untuk tetap berjalan sendirian sambil mengajak Newu. Beberapa menit setelah itu, Ben pun terbangun dari tidurnya dan menemukan sebuah surat perpisahan beserta sebuah permen. Alex! Karena khawatir dengan kondisi Alex, akhirnya Ben memutuskan untuk menyusulnya. Dan setelah mengikuti jejaknya, akhirnya Ben pun berhasil menyusul Alex. Setelah kembali berjalan di sini, Ben menyadari bahwa kondisi Alex tidak sanggup lagi untuk berjalan. Maka dari itu dirinya pun sebisa mungkin mengajaknya mengobrol agar suhu badan Alex tetap hangat. Saat hari mulai gelap, mereka menemukan sebuah gua dan memutuskan untuk bermalam di gua itu. It does look better. Look at that bandage. You're doing all this so you could see my fancy underwear. Yang mana di dalam gua itu Alex sadar bahwa Ben sudah merelakan sarung tangannya untuk dipakai oleh Alex. Di titik inilah Alex pun merasa peduli kepada Ben dan pada saat itu dirinya menyuruh Ben untuk memasukkan tangannya ke dalam martabak Alex. Bukan martabak sih, maksudnya jaketnya. Jangan-jangan si Ben ini menggaraya mengkodok-kodoknya. You want to smash the pieces. Stick together. Yeah. Di hari kelima, kondisi Alex jauh lebih baik daripada sebelumnya. Yang mana saat itu dari kejauhan Alex secara tidak sengaja melihat pantulan cahaya yang begitu mencolok yang lokasinya berada di bawah pegunungan. Setelah itu, perjalanan pun kembali dilanjutkan. Let's try to get there before it gets dark. I reckon we're... Akan tetapi setelah jauh berjalan, mereka dihadapkan dengan tebing tinggi yang tidak mungkin bisa dilewati. Terlebih lagi kondisi mereka yang semakin lelah membuat Alex dan juga Ben memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu. Ditambah lagi hari juga sudah mulai poek. My instinct tells me that we're gonna die up here. We're both tired. Okay.
Dan di sini mereka pun tidur saling berdekatan untuk menghangatkan tubuh mereka yang kedinginan. Namun sialnya di sini yang kalian tunggu-tunggu yaitu empludan tidak terjadi. Just 1% of something. Di hari ke-6 mereka pun kembali melanjutkan perjalanan dengan persediaan makanan yang semakin menipis. Let's hope this valley leads us there. Yang mana dalam suhu yang begitu dingin seperti ini mereka harus sering beristirahat dan juga mengobrol beberapa menit. I am getting used to the cold though. Dan saat akan kembali berjalan, Ben pun mencari Neu dahulu yang hanya terdengar suara gonggongannya. Setelah diikuti ternyata Neu berhasil menemukan sebuah kabin kosong. Akan tetapi Alex yang menunggu malah dikebros membuat Ben yang sudah kembali langsung menyelamatkan Alex untuk kedua kalinya. Kemudian saat itu Ben pun berniat menyalakan generator. Akan tetapi sialnya generator listrik itu tidak lagi berfungsi dan Ben sendiri hanya menemukan satu kaleng sup untuk dimakan. Ketika malam hari, Alex pun sudah mulai sadarkan diri yang tentunya membuat Ben sangat merasa senang. Kemudian di saat itu juga Ben pun langsung menyuapi Alex dengan semangkuk sup yang sudah dirinya rebus dengan api unggun. Sedangkan Ben sendiri, dirinya rela perutnya kukurbukan berpuasa demi Alex. I know because I was nearly buried in it twice. We survive on 2 cans of soup. Di hari ke-7 Ben pun kembali beraktivitas untuk memotong kayu dan juga berburu kelinci di depan kabin. Tapi Alex yang penasaran dengan perekam suara yang dibawa oleh Ben langsung memutarnya. Dan sialnya dirinya kepergok oleh Ben membuat Ben emosi sampai-sampai dirinya membiarkan Alex untuk memutar perekam suara itu. Ternyata isi rekaman itu adalah suara dari istri Ben yang sudah merekam pesan ini pada tahun lalu. Lalu Ben pun menjelaskan bahwa istrinya itu sudah meninggal akibat tumor otak dan dirinya gagal menyelamatkan nyawa istrinya. Mendengar itu Alex pun meminta maaf karena sudah mengungkit masa lalu Ben yang begitu pahit. Entah jin apa yang merasuki, tiba-tiba di sini Alex menghampiri Ben dan memeluknya, kemudian mereka pun berlanjut pada pengempludan seperti yang kalian inginkan. Dan di hari ke-8 mereka kembali melanjutkan perjalanan untuk terus mencari pertolongan. Dan saat mereka sedang beristirahat, si Neu yang sudah selesai berpetualang langsung berusaha untuk membangunkan mereka berdua. Ternyata Neu memberitahu bahwa ada tempat penebang kayu yang lokasinya tidak jauh dari mereka. Lantas Ben pun langsung mengajak Alex pergi. Tapi saat sebentar lagi mereka berdua akan sampai, kaki Ben malah terkena jebakan beruang. Where's the dog? Karena jebakan beruang itu sama sekali tidak bisa dilepas, lalu Ben pun menyuruh Alex untuk pergi mencari bantuan. Akhirnya Alex pun sampai di tempat penebangan kayu itu dan dirinya ambruk setelah menghentikan sebuah truk. Saat terbangun, Ben menemukan dirinya sudah berada di rumah sakit dan berhasil diselamatkan. Lalu dirinya pun menemui Alex yang keadaannya sudah membaik. Namun perjumpaan itu harus berakhir sampai di sini ketika tunangannya Alex yang bernama Mark sudah datang menghampiri mereka. So this is Ben. It's true. Menerima kenyataan itu, Ben yang diam-diam menyukai Alex pun dan sangat ketagihan dengan martabak legitnya pun langsung pergi dengan perasaan yang sangat hancur. Kini Ben pun kembali melanjutkan kehidupannya sebagai seorang dokter. Namun bukan lagi sebagai dokter bedah otak, melainkan menjadi dokter rehabilitasi.
Sementara itu Alex secara tidak sengaja menemukan memori kamera yang berada di dalam koper miliknya. Dan setelah mencetak setiap lembar foto yang diambilnya di gunung, dirinya pun mengirimkannya kepada Ben. Setelah menerima foto itu, Ben pun langsung menelpon Alex. Dan keesokan harinya, mereka pun bertemu di sebuah restoran untuk mengobrol. How are you? You look beautiful, Alex. Di pertemuan ini Ben pun menceritakan bahwa kini dirinya bukan lagi sebagai dokter bedah otak, melainkan menjadi dokter rehabilitasi karena tangannya yang radang dingin tidak cukup pulih untuk melakukan operasi lagi. Kemudian Alex pun menyampaikan bahwa dirinya telah membatalkan pernikahannya bersama Mark. I didn't pick up my phone because I thought you were married. I loved you on that mountain. It would never work. Not in real life. Setelah berbincang-bincang panjang lebar, mereka berdua malah memutuskan untuk menjalani hidup masing-masing. Akan tetapi ternyata mereka tidak bisa membohongi perasaannya hingga akhirnya mereka pun memutuskan untuk menikah sampai memiliki anak 12. Hahaha. Tamat ending yang sangat meromantiskan and mempetualangan yang sangat meromantis pokoknya malah. Dan pastinya kalian suka lah film seperti ini, dan memang saya suka sekali dulu membahas seperti ini. Kalau gak seperti ini filmnya film keluarga ataupun ya petualangan, ya saya sudah kayaknya saya ini harus mengambil film petualangan emas itu. Yang apa itu yang banyak sih film petualangan seperti The Mummy, terus National Treasure yang siapa itu Nicolas Cage yang pemerannya utamanya itu. Terus apa lagi banyak sebenarnya, Indiana Jones bagus juga. Tapi apakah kalian menyukai film-film seperti itu? Kemarin saya upload film war, view-nya segitu, mana adalah buat saya untuk meraup kesempurnaan kritik. Ya Malaysia lah. Daripada membaca read tidak para ruku, jadi akhiri saja. Saya Boy pamit dari ruang dengan Anda. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.